Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Tedianto dengan NIM 857980846. Saya berasal dari Prodi Salut Dr. Sukirman UT Purwokerto. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Topik kasus: gangguan kecemasan karena kekerasan dalam keluarga. Sasaran usia 9 sampai dengan 13 tahun. Definisi kasus: gangguan kecemasan karena kekerasan dalam keluarga adalah kondisi psikologis yang muncul pada anak akibat pengalaman kekerasan fisik, verbal, emosional, atau pelantaran dari orang tua atau anggota keluarga. Kekerasan tersebut dapat berupa pukulan, bentakan, hinaan, ancaman, atau pengabaian terhadap kebutuhan emosional anak. Contoh kasusnya: siswi dari salah satu SD yang saat ini berada di kelas 5 yang mana menunjukkan sering murung, sulit bergaul, dan prestasi belajarnya menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Guru kelas memperhatikan bahwa alias sering tampak tegang dan mudah terkejut setiap kali mendengar suara keras. Ciri-ciri yang muncul: fisik dan emosional, mudah gemetar, jantung berdebar, dan sulit tidur. Wajah tampak pucat dan sering berkeringat dingin. Menangis tanpa sebab yang jelas. Kognitif: sulit berkonsentrasi di kelas, tidak percaya diri, dan sering menyalahkan diri sendiri. Sering berpikir bahwa dirinya penyebab masalah di rumah. Akademik: nilai menurun karena kehilangan motivasi belajar. Program Zona Aman dan Tenang. Guru menjelaskan tentang pentingnya rasa aman di sekolah. Anak diminta menggambar atau menulis hal-hal yang membuat mereka merasa aman. Diskusi kelompok kecil untuk berbagi pengalaman positif. Guru memberikan penguatan bahwa sekolah adalah tempat yang aman untuk melindungi anak. Latihan relaksasi dan pernafasan sadar, mindful breathing. Anak diminta duduk tenang dan menutup mata. Guru memandu anak bernafas perlahan selama 5-10 menit. Anak diajak membayangkan suasana yang damai dan nyaman. Latihan dilakukan rutin setiap pagi atau sebelum pelajaran dimulai. Program Ekspresikan Diriku. Anak menggambar atau mewarnai sesuai perasaan yang sedang dirasakan. Guru membantu anak mengenali dan menamai emosi dari gambar tersebut. Anak diajak mendengar musik tenang dan bercerita tentang gambarnya. Guru memberikan apresiasi atas setiap ekspresi yang muncul. Kelas cerita inspiratif dan role play. Guru membacakan cerita tentang tokoh anak pemberani yang mengatasi rasa takut. Anak berperan sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Diskusi tentang apa yang dilakukan saat merasa takut atau cemas. Guru memberikan penguatan dan motivasi positif. Jurnal harian, perasaanku hari ini. Anak menulis atau menggambar suasana hatinya setiap hari. Guru membaca secara rahasia untuk memahami kondisi anak. Anak diajak membandingkan perasaan positif dan negatif. Refleksi dilakukan bersama setiap akhir minggu. Program dukungan sosial, teman empati. Guru membentuk pasangan atau kelompok kecil. Anak diajak sering mendengarkan dan memberikan dukungan. Guru mengamati dan membimbing komunikasi empatik. Evaluasi dilakukan dengan catatan perubahan perilaku sosial anak. Kolaborasi sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak. Sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua dan pihak puskesmas atau lembaga perlindungan anak. Edukasi diberikan tentang dampak kekerasan dan cara membangun komunikasi sehat. Orang tua mendapat pelatihan dasar pola asuh positif. Evaluasi dilakukan secara berkala bersama guru, BK, dan konselor. Kesimpulan: berdasarkan hasil pemantauan dan refleksi, program intervensi yang dilaksanakan berhasil menurunkan tingkat kecemasan secara signifikan dan meningkatkan kemampuan regulasi emosionalnya. Dukungan sosial dari guru dan teman sebayanya menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Namun perlu pendampingan lanjutan untuk memastikan stabilitas emosi anak tetap terjaga. Karena sumber stres utama berasal dari lingkungan keluarga, evaluasi berikutnya dilakukan secara berkala bersama guru BK dan lembaga perlindungan anak untuk menjaga kesinambungan interaksi.